Seberapa sering Anda menghadapi orang yang menganggap dirinya paling benar? Bagaimana perasaan Anda apabila Anda melihat orang merendahkan Anda karena menganggap pilihannya yang paling benar? Tanpa mempertimbangkan pendapat kita, orang tersebut terus menyuarakan keegoisannya tentang apa yang orang itu anggap benar. Semakin dilawan, semakin kita menjadi lelah, karena kita merasa seperti melawan batu yang tidak mempunyai telinga dan mata. Tidak perlu jauh-jauh di dunia nyata. Di perangkat digital seperti sosial media pun banyak terjadi, di mana orang menjadi bebal dan kita sendiri yang menjadi lelah. Tidaknya itulah yang harus siap kita hadapi di dunia yang modern ini. Entah itu dunia yang nyata seperti dengan teman, saudara, rekan kerja, sampai orang-orang random di dunia maya. Orang-orang yang egois menganggap dirinya paling benar dan orang lain salah. Kadang kita pun akan merasa terheran-heran. Kenapa ada manusia dengan model seperti itu? Seakan kebenaran itu didasarkan dari seberapa kencang orang itu berteriak tentang apa yang orang itu anggap benar, bukan mendasarkan dari diskusi terbuka dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Semakin kita ingin memberikan fakta di lapangan, semakin lincah juga manuver-manuver orang itu untuk menghindarinya. Yang ada bukannya sebuah diskusi yang sehat, namun hanyalah komunikasi satu arah. Jadi, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya paling benar seperti di atas? Apakah ada cara di mana kita bisa menyulap orang semacam itu menjadi baik dan tidak keras kepala? Apakah ada suatu manfaat dari orang semacam itu di dalam masyarakat? Apa pandangan stoikisme terhadap individu si paling benar semacam ini? Mari kita bahas bersama-sama dalam diskusi kali ini, agar kita bisa melakukan hal yang tepat dan menjadi orang yang lebih stoik dan sukses. Menurut Anda, apa ciri-ciri yang paling terlihat ketika Anda melihat orang si paling benar? Ciri-cirinya dapat kita lihat dari bagaimana orang itu merespon pendapat orang lain. Ketika seseorang menolak untuk mendengarkan pendapat orang lain, maka orang itu disebut keras kepala. Apabila dibarengi dengan anggapan bahwa dirinya selalu benar dan mementingkan egonya, maka orang itu disebut egois. Dan yang lebih ekstrim, apabila anggapan dirinya selalu benar itu dibarengi dengan kurangnya empati atau kurang mempertimbangkan orang lain, maka orang itu disebut narsistik. Perlu dibedakan antara ketiganya agar kita tidak salah dalam merespon dari masing-masing tipe tersebut. Kalau kita memberi respon atau tindakan yang salah, maka usaha kita akan sia-sia saja. Kita akan mempelajari bahwa tidak setiap orang semacam itu harus segera dihindari dan diabaikan. Berikut
cara menghadapi berbagai tipe orang seperti yang telah disebutkan, dengan tujuan yang bermanfaat. Dalam menghadapi orang yang keras kepala, kita tidak bisa langsung memaksakan pendapat kita. Karena orang seperti itu layaknya batu yang keras dan sulit dibuka, dan tidak mau kalah. Namun, walaupun sulit untuk terbuka, orang yang keras kepala tidak menganggap dirinya selalu benar. Jadi, yang kita lakukan adalah memberi fakta atau data dan contoh-contoh yang mendukung pendapat kita dan membuka mata orang tersebut. Kadang, suatu argumen yang logis dapat membuat orang yang keras kepala menjadi lebih terbuka dan kooperatif. Dengan memberikan alasan logis, kita tidak akan terjebak dalam sebuah debat kusir yang didasarkan pada opini masing-masing pihak saja. Lalu, untuk menghadapi orang yang egois, kita harus mempertimbangkan untuk memanfaatkan ego dari orang tersebut atau tidak. Orang yang egois biasanya haus akan validasi. Dengan memberi orang tersebut sebuah kata positif mengenai pendapat mereka, kita bisa mendapatkan respon yang kurang agresif dan lebih terbuka. Yang kita lakukan di sini adalah melibatkan orang itu dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, dengan harapan dapat membuat orang itu merasa dihargai dan membuat mereka menjadi lebih kooperatif. Namun, kita juga harus hati-hati karena orang yang haus akan validasi biasanya juga manipulatif. Seperti contohnya, menyalahkan orang, menghindar dari inti permasalahan, playing victim, dan sifat tak terpuji lainnya untuk menjaga validasi orang tersebut. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan batasan yang sehat dan menjaga suatu kerjasama yang positif. Lalu, yang terakhir adalah menghadapi orang narsistik. Dalam menghadapi orang yang narsistik, Anda juga sebaiknya berhati-hati dengan sikap manipulatif seperti yang dimiliki orang egois tadi. Itu sudah menjadi ciri khas mereka. Anda mesti berhati-hati dari sikap manipulatif orang narsistik yang berdampak pada diri Anda, seperti menyerang secara personal, membuat Anda merasa bersalah, meremehkan pendapat Anda, intimidasi, dan sebagainya. Apabila dirasa sudah melewati batas dan berpotensi untuk memperburuk keadaan, maka baiknya Anda menghindari konfrontasi lebih lanjut. Orang narsistik biasanya menanggapi kritik dengan respon yang berlebihan. Berdiskusi dengan orang semacam itu tidak akan mengantarkan kita ke titik temu dan hanya akan menguras emosi dan batin kita. Maka dari itu, sebaiknya kita menghindar atau mengalah. Bagaimana? Apakah Anda setuju untuk mengalah ketika berdebat dengan orang yang narsistik? Selayaknya ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Sangat disayangkan apabila kita bertemu dengan orang semacam itu.
dan sangat disayangkan pula untuk seseorang sampai bisa menjadi narsistik. Karena narsistik sendiri adalah sebuah gangguan psikologis yang pasti ada penyebabnya. Jadi, sekali lagi, kita tidak boleh salah dalam memilih respon yang tepat untuk tiap-tiap jenis orang yang kita hadapi. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut bisa memberi kita manfaat tersembunyi atau tidak. Ada sebuah kutipan dari tokoh stoikisme bernama Seneca. Kita itu bukannya memiliki hidup yang singkat, tapi kecenderungan kita untuk membuang banyak waktu yang berharga. Maka dari itu, penting untuk memakai waktu kita untuk urusan yang bermanfaat. Kita harus bisa memilih pertarungan kita untuk bisa memenangkan perang. Argumen dan debat adalah pertarungan kecil, sedangkan perang itu sendiri adalah hidup kita. Dengan menghindari pertarungan-pertarungan yang tidak perlu, kita bisa lebih berfokus pada pertarungan yang bermanfaat dan menjadi pemenang di hidup kita. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai orang yang egois, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.